Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar yang ada di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, Ibu Guru Susiana akan mengajak seluruh pelajar Indonesia untuk membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 bab 5 semester 2 yang berjudul Meneladani Ilmuwan Muslim pada Masa Daulah Abbasiyah. Sebelum menonton video, bantu subscribe, like, komen, share serta aktifkan lonceng notifikasi channel ini agar Ibu Guru Susiana tambah semangat membuat konten-konten materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti menarik lainnya. Yuk, sebelum kita bahas materinya, mari kita mengucapkan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama kita bahas periode kejayaan. Masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Baghdad sebagai pusatnya. Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan berdirinya Baitul Hikmah yang monumental. Yang ketiga, terdapat pertukaran budaya, toleransi dan pertukaran ilmu dari berbagai budaya, Yunani, India, Persia, dan Timur. Yang keempat, terdapat perkembangan ilmu pengetahuan umum, pengembangan pesat dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Dan yang kelima, terdapat perkembangan ilmu keagamaan, pengembangan pesat dalam ilmu tafsir, menjelaskan makna Al-Quran, ilmu hadis, menjelaskan hadis Rasulullah SAW, ilmu fikih, hukum Islam, terdapat 4 mazhab, ilmu tasawuf, mendekatkan diri kepada Allah, ilmu kalam, membahas keyakinan dan agama dengan logika sebagai pembuktian. Pada masa perkembangan Daulah Abbasiyah terbentuk Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu dan kebudayaan. Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid pada abad ke-8 dan dikembangkan oleh Khalifah Al-Mamun menjadi pusat pengetahuan dunia. Baitul Hikmah memiliki peran penting yaitu tempat penerjemahan karya-karya Yunani dan India ke bahasa Arab. Pusat laboratorium pemikiran ilmiah dan inovasi teknologi. Perpustakaan terbesar dengan koleksi lengkap manuskrip. Terdapat karya pertama yaitu astrolabe, yaitu alat astronomi untuk mengukur posisi bintang dan navigasi. Karya kedua menciptakan alat pengukur, berbagai instrumen untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya kita bahas ilmuwan muslim terkenal. 1. Ibnu Sina, Avicenna. Sebagai tokoh utama seorang filosof dan dokter terkemuka abad ke-11 yang menguasai berbagai bidang ilmu. Karya yang terkenal beliau yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi referensi medis selama berabad-abad. Beliau juga berkontribusi dalam bidang medis, yaitu menjelaskan anatomi tubuh manusia, obat-obatan, dan lebih dari 500 ramuan herbal untuk pengobatan. Beliau juga memiliki pengaruh global, banyak karyanya yang diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mempengaruhi dunia Eropa hingga abad pertengahan. Ilmuwan muslim terkenal kedua yaitu Al-Khawarizmi. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Aljabar. Beliau seorang matematikawan muslim yang memperkenalkan aljabar sebagai ilmu sistematis dan menjadi fondasi matematika modern. Beliau juga mengenalkan sistem angka yaitu memperkenalkan sistem angka Arab, Hindu Arab yang digunakan hingga kini. Beliau memiliki karya penting yaitu Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Mukabalah menjadi dasar ilmu aljabar. Dan beliau juga mewariskan secara abadi yaitu beliau mewariskan konsepnya menjadi dasar ilmu matematika modern dan teknologi digital. Ilmuwan muslim terkenal yang ketiga yaitu Al-Razi, Ar-Razes. Pada abad ke-9 beliau menjadi ahli kedokteran dan kimia terkemuka dengan pengetahuan luas. Beliau memiliki karya dalam bidang medis yaitu menulis buku tentang penyakit menular, diagnosis, dan metode pengobatan inovatif. Beliau juga melakukan eksperimental dalam bidang kimia, yaitu mengembangkan metode eksperimental dalam kimia dan penelitian ilmiah. Dan beliau juga mendirikan rumah sakit dan pusat pengobatan canggih di Baghdad. Perilaku meneladani ilmuwan muslim. Masa Daulah Abbasiyah. 1.
Mengembangkan rasa ingin tahu tanpa batas dan terus mencari ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama untuk memperluas wawasan. 2. Bekerja dengan disiplin tinggi, tekun, dan beretika dalam setiap penelitian dan pembelajaran di sekolah. 3. Menghargai karya-karya ilmuwan muslim sebagai khazanah pengetahuan dan mempelajari ilmu dari berbagai sumber dan budaya yang berbeda. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan berkontribusi untuk kemaslahatan umat dan kemajuan peradaban manusia dengan cara gemar membaca pengetahuan umum dan agama. Dampak ilmuwan Abbasiyah bagi dunia. Yang pertama, dalam ilmu kedokteran, metode pengobatan dan anatomi menjadi dasar kedokteran modern. Yang kedua yaitu kolaborasi, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas budaya dan agama. Yang ketiga yaitu sebagai inspirasi, menginspirasi ilmuwan dan penemu di masa kini. Yang keempat, dampak bidang matematika, konsep aljabar dan sistem angka dipakai hingga sekarang. Yang kelima, bidang astronomi, teori dan alat astronomi memperdalam pemahaman tentang tata surya. Dan yang keenam, yaitu terjemahan, karya diterjemahkan ke bahasa Latin, mengalir ke Eropa. Selanjutnya yaitu kesimpulan, mari kita semua menjadi ilmuwan masa kini dengan semangat Abbasiyah karena ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Berikut cara menjadi ilmuwan masa kini dengan semangat Abbasiyah. Yang pertama, harus semangat belajar. Ilmuwan Muslim Abbasiyah mengajarkan kita untuk terus belajar dan berinovasi tanpa henti. Yang kedua, dalam menuntut ilmu harus beretika. Meneladani mereka berarti mengembangkan ilmu dengan etika dan manfaat bagi umat. Dan yang ketiga yaitu menjalani masa depan dengan gemilang. Mari kita bangun masa depan dengan semangat ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Terima kasih sudah menonton video tentang meneladani ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Ibu Guru Susiana pamit undur diri. Sampai bertemu pada video-video materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti menarik lainnya pada channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.